Shalom. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semua. Di malam hari ini kita akan belajar sedikit ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar ya. Baik Bapak Ibu maupun saya membawakan daftar Elohim, kita sama-sama belajar. Kali ini materi yang saya ambil dan saya pilih adalah ekor naga menyeret sepertiga bintang dan munculnya nabi palsu. Kita sudah baca ayat ini, sudah mendengar cerita tentang bagaimana ekor naga dan perempuan. Ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, kembali saya mau mengulang ini supaya kita lebih paham sebenarnya itu apa maksudnya. Ya, apa maksud dari ekor naga menyeret sepertiga bintang dan munculnya nabi palsu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita sampai kepada pendalaman materi ini, ya, karena kita sama-sama belajar, kita belajar dulu dasar dari firman yang kita pakai, supaya ketika kita keluar, kita bisa menjelaskan kepada banyak orang maupun kepada diri kita sendiri. Nah, kita belajar Bapak Ibu awal terkait dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau perjanjian lama itu disebut Habrit Hayesana, ya. Kalau biasa kita bilang Brit Hayeshana, ya, Brit Hayeshana. Namun dalam tradisi Yahudi perjanjian lama dikenal sebagai Tanakh. Nah, Tanakh itu akronim dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ya, jadi Torah itu terdapat hukum 5 kitab Moshe. Ya, nanti kita belajar lagi. Kemudian Nevi'im itu terdiri dari kitab-kitab para nabi. Lalu kemudian Ketuvim itu terdiri dari tulisan atau kitab suci yang lain. Sedangkan perjanjian baru itu biasa disebut Habrit Hadasa. Ya. Nah, istilah ini lebih banyak digunakan oleh orang Kristen berbahasa Ibrani dalam menyebut perjanjian baru dalam kitab suci atau disebut Injil. Jadi perjanjian baru biasa orang sebut Brit Hadasa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Torah ya, atau perjanjian lama ini, Torah adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang berarti hukum, pengajaran atau petunjuk. Ya, kemudian secara spesifik Torah merujuk pada 5 kitab pertama Moshe dalam kitab suci Ibrani atau Tanakh atau perjanjian lama dalam tradisi Kristen, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian Torah dianggap sebagai wahyu Elohim kepada Moshe di Gunung Sinai dan menjadi dasar hukum serta kehidupan keagamaan bangsa Israel. Bahkan kita pun pakai sampai sekarang ini. Kemudian Besorah, ya. Besorah ini Bapak Ibu sama saya dari Habrit Hadasa, perjanjian baru. Kalau Torah itu perjanjian lama. Kalau Brit Hadasa atau Besorah itu perjanjian baru. Besorah dalam bahasa Ibrani berarti kabar baik atau Injil. Kemudian Besorah sering dikaitkan dengan berita keselamatan melalui Yeshua HaMashiach. Nah, istilah ini sejalan dengan kata Evangelion dalam bahasa Yunani, yang juga berarti kabar baik, dan menjadi asal kata Injil dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam perjanjian baru, Besorah mengacu pada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang di dalam kitab ini, 4 kitab ini menceritakan tentang kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Ya Bapak Ibu, jadi kita tahu dulu kita punya dasar. Jadi ketika orang bilang Habrit Hadasa, kemudian perjanjian lama, Tanakh, Torah dan Besorah, Bapak Ibu sudah bisa, oh ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, sehingga tidak kaget lagi ketika ada yang menyebutkan seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu sudah bisa mengerti? Saya kira sudah bisa paham lah. Ini tidak sulit-sulit amat. Nah, jadi Torah dan Besorah adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, kalau ada kata yang tidak jelas dalam Torah atau perjanjian lama atau Tanakh, maka cari penjelasannya di perjanjian baru, kitab Injil, Besorah. Sebaliknya, bila ada kata yang tidak jelas di dalam Besorah, maka cari penjelasannya di dalam Torah.
Intinya, Torah dan Besora saling menjelaskan satu dengan yang lain. Ya, jadi perjanjian lama dia menceritakan kejadian yang nanti akan terjadi di perjanjian baru. Perjanjian baru dia pengenapan dari nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama. Itu maksudnya. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Kadang-kadang banyak orang, banyak gembala, banyak pendeta yang kemudian menyampingkan itu Besora atau perjanjian baru, atau sebaliknya mereka menyingkirkan perjanjian lama karena Yesus sudah ada, makanya pakai perjanjian baru. Oh, tidak bisa. Dua-dua ini saling punya keterkaitan dan kesatuan satu dengan yang lain karena saling menjelaskan. Ya, disebutkan saling menjelaskan. Nah, saya kira semuanya sudah mengerti Bapak Ibu. Itu dasar-dasar kita untuk memahami kitab suci yang kita pakai. Ya. Nah, kita masuk Bapak Ibu di dalam materi kita yang tadi, ekor naga menyeret sepertiga bintang dan munculnya nabi-nabi palsu. Kita lihat di pembacaan Matius 7 ayat 15. Dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2 juga ditegaskan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa, saya taruh dalam kurung Yesua, ya, yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dia kuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Bapak Ibu sudah bisa mendeteksi guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang ada di tengah-tengah kita. Ya, bukan di tengah-tengah kita, bukan di persekutuan ini, bukan. Di dalam persekutuan kehidupan sosial kita. Ya, banyak yang mulai bermunculan. Nanti kita akan masuk lebih dalam dan Bapak Ibu lebih pahami siapa itu guru-guru palsu, siapa itu nabi-nabi palsu yang sekarang semakin banyak bermunculan. Jangan kita berpikir, oh ini anti Hamasya saja, ya. Tapi sebenarnya mereka ada di pinggiran-pinggiran kita, ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Ya. Nah, lebih jauh Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam. Di dalam Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Ini yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Dan terlihatlah suatu tanda di langit, dan lihatlah seekor naga merah besar yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan dia melemparkan mereka ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu, supaya bila mana dia telah melahirkan anaknya, naga itu dapat menelannya. Kita sambungkan di dalam Yesaya 9 ayat 14 sampai 15. Tua-tua dan orang-orang terpandang itulah kepala. Bapak Ibu mengerti dia punya bahasa ya, biar bisa tangkap. Tua-tua dan orang-orang terpandang itulah kepala, dan nabi-nabi yang mengajarkan kebohongan itulah ekor. Dan yang mengucapkan berkat atas umat inilah yang telah menyesatkan, dan yang diberkati oleh mereka lah yang telah ditelannya. Ya, dalam versi ILT. Saya membandingkan dengan versi mudah dibaca VMD. Ya, kalau di kitab suci di HP Bapak Ibu semua. Yesaya 9 ayat 15 sampai 16 versi mudah dibaca. Kepala maksudnya penatua-penatua dan orang penting. Dan ekor maksudnya nabi-nabi yang mengajarkan kebohongan. Petunjuk jalannya membawa mereka ke jalan yang salah. Jadi siapa yang menyebut mereka binasa. Itu Bapak Ibu dasar kita untuk materi kita pada malam hari ini. Nah, dari pembacaan ini Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan kita bahas. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan ekor ular naga tersebut?
Yang kedua, siapakah yang dimaksud dengan bintang-bintang? Lalu yang ketiga, kekuatan apakah yang dimiliki di ekornya sehingga bisa menyeret sepertiga bintang-bintang? Ya, itu 3 pertanyaan yang nanti kita bahas dan kita tahu jawabannya seperti apa. Jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu, ekornya yang menyeret bintang-bintang di langit. Ya, kenapa saya taruh ini sepertiga? Supaya kita bisa membedakan sepertiga yang diseret itu bagaimana besarnya. Ya, ini pelajaran matematika, tapi saya cantolnya ke sini saja biar kita lebih mengerti. Ya, nah, kita masuk Bapak Ibu. Kalau kita berbicara naga, berarti dia semacam ular. Ya, untuk memahami ular, makanya kita harus tahu anatomi ular itu seperti apa, supaya kita bisa masuk ke dalam menyangkut keadaan yang tadi kita baca di dalam pembacaan kitab suci yang sudah kita baca. Nah, anatomi ular itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini ular secara keseluruhan. Ada paru-paru, ada kerongkongan, trakea, jantung, paru kiri, sampai nanti di kloaka. Nah, anatomi ular ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Ya, 3 bagian besar dalam ular dengan peranannya masing-masing. Yang pertama itu bagian kepala. Ya, bagian kepala. Yang kedua bagian badan. Dan yang ketiga bagian ekor. Nah, di ekor ini Bapak Ibu, ini yang nanti akan kita bahas karena kita berbicara mengenai ekor naga. Ya, ini kita akan berbicara ini. Jadi di dalam 3 bagian tubuh dari anatomi ular ini yang kita bahas nanti di bagian kloaka ini. Ya, kita belajar secara perlahan-lahan supaya Bapak Ibu bisa lebih mengerti. Nah, khusus kita akan berbicara mengenai bagian ekornya Bapak Ibu, yang di dalamnya ada kloaka. Ya. Ini anatomi ular naga merah besar di dalam Wahyu tadi. Ular naga merah besar. Kalau dalam bahasa Yunani disebut Drakon Megaspuros. Drakon itu naga, Megas itu besar, lalu Puros ini merah. Ya, itu bahasa Yunaninya Drakon Megaspuros. Nah, Drakon Megaspuros ini dia punya ekor yang nanti kita bahas, ya, ekor naga. Kemudian di dalam ekor naga diceritakan bahwa dia menyeret sepertiga bintang-bintang. Nah, ekor ini yang tadi disebutkan di bagian kloaka, bagian ekornya. Itu di bagian kloaka. Di bagian kloaka ini ada 2 hal yang kita lihat di situ. Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan ya, yaitu pembuangan, saluran pembuangan atau anus, saluran pembuangan kotoran atau anus. Kemudian ada alat kelamin. Ya, di bagian ekor itu ada 2 hal ini Bapak Ibu di kloaka ini. Nah, kita masuk lebih jauh. Bagaimana kita dapat memahami untuk menjawab pertanyaan yang pertama? Apa sih yang dimaksudkan dengan ekor? Ekor naga yang menyeret sepertiga bintang-bintang. Ya. Nah, kita berbicara mengenai pembuangan lebih dahulu atau kotoran, ya, pembuangan kotoran di bagian anus. Di situ kita berbicara mengenai makanan, ya. Kita berbicara mengenai makanan. Di situ ada makanan yang tahor dan makanan yang tame. Makanan yang tahor itu makanan yang murni, suci atau kosher. Sementara makanan yang tame itu makanan yang najis atau tidak suci. Ya, itu di bagian ekor, menyangkut dengan kotoran, pembuangan kotoran di bagian anus. Yang memang situ tempatnya pembuangan kotoran. Ya, itu berbicara mengenai makanan yang tahor dan makanan yang tame. Ya, makanan yang kosher dan tidak kosher. Itu. Ya. Nah, apa itu makanan yang tahor dan tame Bapak Ibu? Kita nanti bisa baca ya Bapak Ibu, buka saja. Kita baca di Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Bapak Ibu nanti bisa buka baca terkait dengan makanan tahor dan tame. Kemudian di Ulangan 14 ayat 3 sampai 20. Secara garis besar Bapak Ibu, inilah saya taruhnya seperti ini biar kita lebih mengerti. Jenisnya tahor dan tame. Kalau di bagian binatang itu yang tahor atau yang suci, yang murni, yang kosher,
itu yang berkuku belah dan memamah biak. Sementara yang tame tidak berkuku belah dan tidak bermamah biak. Sementara di air, ya, di air itu binatangnya yang bersirip dan bersisik. Sementara yang tame tidak bersisip dan tidak bersisik, ya, atau tidak bersirip. Nah, kadang-kadang orang berpikir gini Bapak Ibu yang di sini. B2 atau babi juga kan bukan berkuku belah. Iya kan? Kadang-kadang orang bisa berkilah. Tapi Bapak Ibu, dia tidak memamah biak. Itu yang dilarang. Sementara di sini bilang berkuku belah dan memamah biak. Jadi yang tahor, yang dia tidak tahor ini, dia tidak memamah biak. Dia tidak bermamah biak. Nah, jadi kita bisa memahami makanan-makanan apa saja yang kita bisa makan dan yang tidak, ya, supaya jangan kita sembarangan makan. Sementara firman sudah jelas-jelas melarang kita untuk jangan makan makanan yang tame. Kita makan makanan yang tahor supaya bisa membersihkan diri kita, tidak mencemarkan diri kita. Ya, kalau Tuhan kasih firman ini, itu berarti dia sudah tahu akibatnya apa untuk kita kalau kita makan makanan yang tame. Tidak makan makanan yang tahor, ya, atau yang murni, yang suci. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita berbicara makanan, ya tidak mungkin kita melupakan kalau kita makan kita minum. Betul Bapak Ibu? Kalau kita makan berarti kita minum. Tadi kita berbicara mengenai makan, sekarang kita berbicara mengenai minum. Nah, di minum ini Bapak Ibu, ada yayin dan ada sekar. Ya, ada yayin dan ada sekar. Yayin itu menyangkut dengan anggur yang memabukkan. Sementara yang sekar minuman-minuman yang beralkohol. Pola minum ini Bapak Ibu bisa kita lihat di dalam Imamat 10 ayat 9. Ya. Di dalam Imamat 10 ayat 9. Kalau Bapak Ibu baca di situ, inti-intinya yang saya taruh ini Bapak Ibu, inti-intinya. Jangan minum yayin dan sekar. Ya, yayin itu artinya minuman anggur, tapi anggurnya yang difermentasi. Sama seperti kita punya pohon enau Bapak Ibu, kalau difermentasi dia jadi sopi. Ya, itu yang tidak boleh diminum. Tapi kalau anggur perasan buah bisa tidak diminum? Bisa, karena dia tidak memabukkan. Anggur yang dimaksud ini anggur yang difermentasi atau yang sudah disuling itu menjadi minuman keras. Itu yang disebut yayin. Nah, sekar ini minuman-minuman beralkohol yang memabukkan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, kenapa di sini ditulis di dalam Imamat 10 ayat 9, jangan minum yayin dan sekar bila kamu masuk ke kemah pertemuan. Apa maksudnya? Tubuh kita jangan cemarkan ketika kita masuk dalam peribadatan, ya. Kalau kemah suci itu dulu zamannya Mose, ya, waktu bikin kemah suci. Jadi ketika bangsa Israel masuk ke situ atau imam masuk itu, jangan tubuhnya tercemar dengan alkohol atau hal-hal yang merusak tubuhnya, baik secara makanan maupun minuman. Oleh karena itu yang masuk ke dalam situ harus yang suci badannya maupun suci pikirannya. Karena masuk ke dalam kemah suci, masuk ke dalam bait suci, imam sekalipun imam besar, kalau masuk dia berdosa karena tercemar tubuhnya, pikirannya, mati, pasti mati. Nah, kemudian di sini kan dijelaskan supaya kami tidak mati. Itu yang tadi saya katakan, supaya kami tidak mati, tubuh tidak tercemar dengan yayin dan sekar. Nah, itu adalah ketetapan untuk selamanya yang Bapak Yahweh perintahkan berlaku selama-lamanya, bukan berlaku pada zaman Mose saja, berlaku sampai kita saat ini. Tubuh kita jangan dicemarkan dengan hal-hal yang mencemarkan, yang merusak tubuh kita. Jadi sebenarnya ini bukan berbicara soal minumannya saja atau makanannya saja, ya. Rokok pun demikian, merusak tubuh. Hal-hal yang merusak tubuh Bapak Yahweh sudah larang, ya. Jadi mari kita ikuti, jangan sampai merusak tubuh kita. Nah, ini suatu ketetapan untuk selamanya, berlaku dari zaman penciptaan sampai nanti zaman akhir zaman. Itu berlaku. Karena apa yang disampaikan Bapak Yahweh tidak pernah dibatalkan oleh Bapak Yahweh. Kemudian, kemah pertemuan adalah tempat hadirat Elohim hadir di tengah-tengah umat Israel dalam bentuk tiang awan dan tiang api.
Dari itu siapa yang masuk tidak bersih hati, tidak bersih diri, pasti mati kalau mau masuk dalam kemah suci. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 22 sangat ditegaskan, kamu adalah tempat kediaman Elohim di dalam ruah. Ya, karena Tuhan yang membentuk kita dengan tangannya langsung, ya, ruah Elohim itu ada di dalam kita. Lalu kita mencemarkan tubuh kita dengan makanan yang tidak kosher, dengan minuman yain dan sekar. Apakah ada roh Elohim di dalam kita? Sudah pasti tidak ada. Iya, karena kenapa? Tubuh kita sudah tercemar, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jagalah tubuh kita dari makanan dan minuman. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 juga dikatakan, tubuhmu adalah bait ruah hakodes. Ya, ini tubuh kita. Kalau Daud mau membangun bait suci, Tuhan tidak berada di situ. Tuhan mau ada di dalam tempat yang Tuhan buatan tangan Tuhan sendiri. Di mana? Ya, diri kita. Ya. Sekarang contoh, orang banyak buat gereja yang besar-besar. Ketika pulang, apa yang ada di situ, Bapak Ibu? Cicak kecoa yang ada. Bapak Yahweh tidak hadir di situ, roh Elohim. Karena kenapa? Itu bukan buatan tangannya Bapak Yahweh. Di situ cuma tempat kita bernaung untuk kita beribadah. Sama seperti tempat ini. Kita bernaung, ada suatu tempat kita bisa beribadah. Tapi kehadiran Bapak Yahweh yang utama itu di dalam diri kita. Karena itu buatan tangannya sendiri. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau pembuangan kotoran ini, itu pasti berkaitan dengan makanan dan minuman. Berkaitan dengan tahor dan tame, yain dan sekar. Nah, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu tidak akan pernah mengajarkan, tidak akan pernah menjelaskan, tidak akan pernah melakukan dan memberitahukan kepada umatnya bahwa ini makanan yang murni, ini makanan yang tidak murni, ini minuman yang tidak sehat untuk tubuh. Ya, mereka diam, Bapak Ibu. Sekarang banyak kita punya saudara-saudara, ya, makan B2, makan RW, ya. Apakah pernah di mimbar atau di jalan kemudian ada pendeta, ada gembala yang menjelaskan, oh itu bukan makanan yang kosher? Tidak ada. Mereka semua menutup mulut, Bapak Ibu. Nah, bersyukur kalau kita sekarang sudah tahu, ya, di tempat ini maupun di seluruh KPI yang sudah mengerti terkait dengan tahor dan tame, ya, yain dan sekar. Lalu kemudian kita menjaga tubuh kita, itu bersyukur karena ada anugerah dari Bapak Yahweh untuk kita menjaga kehidupan kita. Ya? Tapi yang di luar sana, para pengajar-pengajar tidak pernah menjelaskan itu. Kasihan bagi mereka. Ya? Sekarang kalau kita memberitahukan bagi mereka, apa kata mereka? Ya, ini mulut-mulut kita. Uang-uang kita mau kita belanjakan, yang membuat bau mana? Karena pemimpinnya, pengajarnya tidak pernah menjelaskan untuk mereka. Ya? Nah, itu yang disebut pengajar palsu, nabi palsu. Nah, jadi Bapak Ibu, ekor ular naga itulah ada di dalam Yesaya 9 ayat 14-15. Ya, terkait dengan para pengajar, nabi-nabi atau guru-guru yang mengajarkan kebohongan. Ya, yang diceritakan itu cerita Abu Nawas. Karena kenapa? Tidak menceritakan yang sesungguhnya, tapi menyembunyikan hal yang sesungguhnya, ya, menceritakan hal-hal yang enak untuk didengar telinga oleh jemaatnya. Kemudian apa yang dikatakan? Kekecewaan. Kenapa? Kadang-kadang orang, ya, menyampaikan, guru-guru, pengajar-pengajar menyampaikan hal-hal yang kemudian mendatangkan kekecewaan bagi umatnya, bagi jemaatnya. Itu ciri-ciri nabi palsu yang menjadi ekor dari ular naga. Kemudian kepalsuan, ya, dia berdiri di mimbar, dia berdiri di tempat-tempat yang atas, tapi yang dia mengajar itu hal-hal yang menyenangkan daging. Tapi untuk mau menegaskan kepada jemaat itu, dia takut jemaat lari, dia takut jemaat kecewa, dia takut jemaat menunjuk jari. Makanya dia memilih posisi aman, ya, supaya jangan ditentang oleh jemaat. Nah, ada kecurangan, kemudian secara salah apa yang dia jelaskan tentang firman. Ya, kemudian dia bersaksi dusta, mengajarkan tidak sesuai dengan firman. Lalu kemudian apa yang diajarkan itu sia-sia karena yang diajarkan itu menyangkut kebinasaan. Kenapa?
dia menutup kebenaran sehingga umatnya berjalan pada jalan menuju kebinasaan. Ya, Firman bilang kalau pemimpin buta, dia akan menuntut juga jemaat buta untuk buta masuk dalam jurang. Ya, karena dia tidak membuka kebenaran itu, dia menutup semuanya. Itu berkaitan dengan ekor ular naga. Jawaban pertama kita tadi. Ya, pertanyaan pertama kita sudah mendapat jawaban seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut, Bapak Ibu. Yang berikut, ya, kita sudah selesai dengan keluarga di bagian pembuangan atau kotoran. Kita masuk di bagian alat kelamin di dalam keluarga bagian kedua terkait dengan alat kelamin. Ya, nah, apa yang dilihat dari alat kelamin, Bapak Ibu? Ya, yang kita lihat seperti ini. Yang dilakukan adalah brit milah. Ya, karena brit milah adalah perjanjian kekal. Nah, Bapak Ibu sudah pernah saya jelaskan tentang brit milah kan? Brit milah apa, Bapak Ibu? Sunat. Ya, kadang-kadang orang Kristen pada umumnya itu alergi kalau kata sunat, alergi pasti. Ya, karena menurut mereka itu bagiannya saudara kita di sebelah. Pada sebenarnya ini kita punya. Mereka yang cuplik, ini kita punya, Bapak Ibu. Karena kenapa? Ini dari Abraham, ya, orang tua kita, leluhur kita. Nah, di dalam Kejadian 15 ayat 5, di situ Bapak Yahweh perintahkan Abraham. Lalu Yahweh membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, nah, itu janji Bapak Yahweh kepada Abraham yang dibilang janji kekal. Ya, janji kekal kepada Abraham, Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 17 ayat 7, perjanjian kekal antara Bapak Yahweh dengan Abraham dan keturunannya. Siapa keturunan Abraham, Bapak Ibu? Kita semua sampai sekarang keturunan Abraham. Ya, kan makanya dari itu berkat dari Bapak Yahweh kepada Abraham juga turun kepada kita. Janji Bapak Yahweh kepada Abraham juga turun kepada kita. Tidak mungkin dia serong kiri serong kanan, ya. Kecuali kita sudah menyeberang ke sebelah, baru janji itu terputus. Tapi selama kita masih satu turunan dari Abraham yang percaya Bapak Yahweh, berarti kita masih tetap pegang janji itu kekal selama-lamanya. Ya. Di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 11 juga dikatakan terkait dengan brit milah adalah tanda perjanjian dengan Bapak Yahweh. Nanti Bapak Ibu pulang baca di kitab-kitab ini. Kalau kita mau baca kan banyak. Jadi saya tulis dia punya inti-intinya saja di dalam firman. Nah, di dalam Kejadian 23 ayat 22 sampai 26 juga dikatakan Abraham saat brit milah berumur 99 tahun. Sudah tua sekali, Bapak Ibu. Kemudian Ismail, ya, anak Abraham dari gundiknya, saat brit milah umurnya 13 tahun. Lalu kemudian orang yang dibeli dengan uang saat di brit milah itu dari segala umur, ya. Dia punya budak-budak, dia punya pengawal, dia punya yang dia beli yang ada dalam rumahnya itu semuanya disunat atau di brit milah. Jadi brit milah itu atau sunat itu tidak mengenal umur. Ya, karena Yesua juga ketika umur 8 hari langsung dia di brit milah. Nah, begitu pula dengan Ishak, ya, anaknya Abraham, anak perjanjian. Ketika umur 8 hari juga dia di brit milah. Yesua ketika umur 8 hari dia di brit milah. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu mau di brit milah atau tidak? Masih banyak yang ragu-ragu, Bapak Ibu. Ya, saya kira nanti buka di materi tentang saya jelaskan tentang brit milah. Ya, kenapa harus brit milah? Selain masalah kesehatan, tapi itu menyangkut perjanjian kekal dengan Bapak Yahweh. Karena kerudung yang harus kita buka bukan yang di atas ini, tapi yang di bawah. Ya, karena ketika kita mau seorang imam mau menghadap dalam kemah suci atau pertemuan, dia harus di brit milah. Nah, di dalam Galatia, ya, di dalam Galatia 3 ayat 29. Kali ini kita pembacaan di kitab suci banyak, Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti.
Dan jika kamu adalah milik Hamasya, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim. Benar Bapak Ibu? Yang saya katakan tadi. Ya, walaupun kita sudah di eranya, ya, mengalami era perjanjian baru, kadang-kadang orang bilang yang di perjanjian lama tidak berlaku lagi, apalagi sunat tidak berlaku lagi. Oh tidak, di dalam Galatia bilang jika kamu adalah milik Hamasya, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, ya, dan berhak menerima janji kekal. Kalau tidak mau janji kekal, tidak usah bikin. Itu berarti tidak memutuskan janji dengan Bapak Yahweh. Mau seperti itu, pasti kita tidak mau, ya, karena kita sudah hidup di dalam Hamasya. Sehingga ketika Yesua Hamasya bikin apa, ya kita bikin itu. Masa kita bikinnya setengah-setengah? Yesua bikin 7 perayaan, Yesua ikut Sabat, tapi ketika bermila, oh jangan, Yesua saya bermila, kita jangan, kita cuma sunat hati. Lalu sunat daging tidak, Yesua sunat hati, sunat daging semua, ya. Dan itu perjanjian karena kita adalah keturunan Abraham. Kita masuk dalam perjanjian Abraham yang mana kita sudah dibeli dengan darah Yesua Hamasya. Jadi kadang-kadang jangan sampai pemahaman kita, oh Tuhan Yesus sudah bikin, jadi kita tidak usah. Yang justru Tuhan Yesus bikin, itu yang kita ikut. Bukan kita bikin, setengah tidak. Bikin semuanya bikin. Ya. Kemudian di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Ya. Seperti yang tadi kan. Karena ini menyangkut dengan alat kelamin, jadi tubuh itu yang harus dibersihkan. Karena ketika Adam jatuh dalam dosa, keluar dari Taman Eden, maka selubung kepala di bawah itu muncul. Tidak ada di dalam kitab suci kita, ya, yang kita pegang, tapi ada di dalam kitab suci yang hilang. Di dalam Hayasar ada, ya, di dalam Yobel ada. Itu kitab suci yang hilang, ya, karena kita punya kitab suci itu ada 99 ya, ada 99. Ya, cuma kemudian mengalami reformasi, tinggal 66 yang sekarang yang kita pakai. Ya, makanya banyak hal ada di luar yang kita tidak ketahui, tidak ada di dalam kitab suci yang kita pegang. Nah, makanya saya katakan, Adam ketika dia diusir, dia jatuh dalam dosa, maka selubung itu yang harus dipotong. Kenapa harus dipotong, Bapak Ibu? Kalau kita sebagai laki-laki tidak dipotong, kita ini seperti orang yang pakai 2 kelamin. Makanya kenapa harus diberi milah? Kalau perempuan tidak masalah, karena mereka cuma di bagian pertama pernah saya jelaskannya sunat hati. Tapi kalau di laki-laki sunat hati, sunat daging semua. Kalau tidak, kita akan menjadi 2 rupawan, laki-laki dan perempuan ada dalam diri kita. Nah, itu kenapa harus diberi milah, supaya yang Adam lakukan itu dia terlepas dan kita kembali lagi menjadi murni di hadapan Bapak Yahweh. Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, ya. Bintang-bintang adalah pertama itu keturunan Abraham. Kita ini orang-orang pilihan, Bapak Ibu, ya, masuk dalam perjanjian Abraham. Kemudian di dalam perjanjian Abraham ada 2, yaitu keturunan asli. Keturunan asli itu darah dan daging. Kemudian yang dibeli oleh Abraham dengan uang, ya. Jadi makanya kenapa tadi Ismail disunat, Ishak juga disunat, semua orang dia punya hamba-hamba pun disunat, ya. Itu 2 hal di dalam Kejadian 17. Kemudian bintang-bintang itu bintang-bintang itu berbicara mengenai orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan? Kita adalah orang-orang pilihan. Tapi kalau kita tidak menjaga diri kita, maka ekor naga itu akan menyeret kita juga. Jadi ingat, hati-hati Bapak Ibu. Walaupun kita sudah mendapat perjanjian kekal, ya, karena kita keturunan dari Abraham, lalu kemudian kita sudah dibeli lunas dengan darah Tuhan Yesus Hamasya. Tapi kalau kita tidak menjaga makanan kita, kita tidak menjaga minuman kita mencemarkan diri kita, mencemarkan pikiran kita, hati-hati. Jangan sampai ekor naga menyeret kita yang masuk dalam sepertiga itu. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Makanya kita hidup harus berkenan kepada Bapak Yahweh, supaya jangan kita terseret ikut ekor naga, karena kita tuh orang-orang pilihan.
Itu kembali kepada diri kita, Bapak Ibu. Nah, apalagi yang ada di dalam alat kelamin, Bapak Ibu? Nah, apalagi yang ada di dalam alat kelamin? Nah, di dalam alat kelamin itu ada persinahan, ada pencabulan, ada pernikahan menyimpang. Ya. Nah, tentu alat kelamin ini, Bapak Ibu, itu yang tidak diajarkan oleh pengajar-pengajar yang sekarang. Bahkan mereka juga banyak terjerumus ke dalam hal-hal persinahan, pencabulan, pernikahan menyimpang. Ya, siapa bilang gembala atau pendeta tidak ada yang selingkuh? Banyak yang selingkuh. Ya, pencabulan, pernikahan menyimpang. Banyak yang menikahkan sesama jenis, dan banyak itu sekarang LGBT, dan pendeta-pendeta mensahkan itu semua, Bapak Ibu. Ya, ada perselingkuhan, ada pil, ada will, ya, bukan pil obat. Ya, pria idaman lain dan wanita idaman lain. Kemudian ada pelakor, ada pebinor, perebut laki orang dan perebut bini orang. Ya, kemudian ada lokalisasi. Banyak orang suka ke lokalisasi. Di situ tempat persinahan, Bapak Ibu, ya. Kita tidak tahu apa yang datang ini masih bujang atau yang sudah kawin. Di situ orang tidak tahu. Yang penting dia terima uang. Orang yang melacurkan diri dia terima uang. Dia tidak mau tahu itu kau sudah kawin atau tidak. Ya, yang penting ada uang. Nah, di dalam pencabulan ada penyimpangan seks, ya, homo, lesbi, LGBT yang sekarang lagi top. Tidak bisa lagi dibendung itu LGBT. Ya, sudah merebaknya sampai kemana-mana. Kemudian pornografi, apalagi pornografi, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangkan, nanti lihat di YouTube yang nonton hal-hal berbau pornografi dan yang nonton khotbah pendeta, mana yang lebih banyak penontonnya? Pasti yang berbau-bau pornografi yang lebih banyak, Bapak Ibu. Ya, kalau yang nonton khotbah paling tinggi ya 1.000 orang, ya 2.000 orang. Tapi kalau yang nonton hal-hal berbau pornografi biar sampai jutaan bisa. Ya, dan itu merambah semua anak-anak kita, hati-hati. Ya, mungkin orang-orang besar juga demikian, kan suka hal-hal yang seperti begitu. Nah, itu bagian dari alat kelamin. Kemudian pernikahan menyimpang, ya sesama jenis yang tadi saya katakan. Menikah dengan binatang, menikah dengan robot, menikah dengan boneka, menikah dengan pohon besar. Banyak terjadi sekarang. Ya, apalagi sudah ada robot-robot yang canggih. Ya, orang sudah malas untuk menikah dengan sesama manusianya, ya, karena mungkin yang ceweknya atau istrinya banyak cerewet, ya sudah nikah saja dengan robot. Dia tenang mengikuti apa semua perintah kita. Bahkan dia bisa mendesah dan segala macam. Sekarang sudah canggih, Bapak Ibu, dan ini dilegalkan. Bahkan pemimpin-pemimpin umat pun menikahkannya seperti demikian, penyimpangan dalam pernikahan. Itu yang sementara terjadi. Makanya saya bilang tadi, Torah dan Besora itu saling berkaitan, ya. Masalah di Sodom dan Gomora dia terjadi sekarang di saat ini, Bapak Ibu. Tidak bisa dibantahkan. Orang-orang mulai menjauhkan diri dari firman. Apa ketika orang benar menyampaikan firman seperti zaman Nuh menyampaikan diketawain. Ya, begitu pula zaman Lot, ketika ada malaikat datang, bahkan malaikat pun hampir disodomi oleh orang-orang Sodom. Nah, itu betapa jahatnya. Dan sekarang itu terjadi sampai saat ini, Bapak Ibu. Bukan orang-orangnya di sana, tapi dia punya spiritnya itu yang ada saat ini. Dan itu yang harus kita waspadai, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak kita waspadai, walaupun kita orang-orang pilihan pun, kita bakal terseret ekor naga. Nah, kalau berbicara mengenai alat kelamin, ya, itu yang tidak dijelaskan oleh guru-guru kita sekarang, oleh pengajar-pengajar top dunia, ya. Nah, itu terkait dengan perkawinan sejenis, ya, lesbi, homo, pornografi, pencabulan dan segala macam, ya. Itu yang kemudian dibiarkan seperti begitu. Puji Tuhan, di dalam kehidupan Yahweh tetap murni. Amin. Ya, kita murni, kita menjaga kekudusan di hadapan Bapa Yahweh, supaya jangan kita tertarik dengan ekor naga, ya. Kita tetap layak di hadapan Bapa Yahweh. Nah, dikatakan di dalam Yehezkel 22 ayat 26, ya. Begitu kerasnya di sini.
Dibilang imam-imamnya memperkosa Torahku, ya, dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi pengajar-pengajar itu yang tadi saya katakan Bapak Ibu, mereka menyampingkan Torah. Menyampingkan Torah berarti menyampingkan firman Bapak Yahweh. Ya, yang mereka mau tunjukkan itu mereka punya hal-hal yang membuat mereka itu terkenal, yang membuat mereka itu enak dipandang, dinilai oleh umat bahwa ini luar biasa, ya, pengajar-pengajar yang luar biasa. Bahkan ketika sekarang Bapak Ibu, saya kalau nonton TikTok atau nonton YouTube Bapak Ibu, banyak pengajar-pengajar itu seperti stand up comedy. Stand up comedy maksudnya gini, yang penting mereka menyampaikan khotbah, jemaat ketawa-ketawa. Banyak yang seperti itu. Jemaat kan pikir, ini pendeta ini lebih enak karena kita tidak ngantuk, kita ketawa-ketawa terus dari awal sampai akhir, kita ketawa terus. Nanti yang pulang dibawakan itu bukan firmannya, tapi yang diceritakan, waduh pendeta itu hebat, kita datang kita ketawa, dia bikin banyak lelucon. Itu yang dipikirkan, bukan firmannya. Dan itu yang terjadi sekarang Bapak Ibu. Nah, apakah itu bisa memberikan makan yang terbaik untuk umat? Ingat, umat itu memberikan persepuluhan, umat itu memberikan persembahan khusus, umat itu memberikan persembahan kasih. Ya, umat memberikan madu untuk pemimpin-pemimpinnya, untuk guru-gurunya, untuk pengajar-pengajarnya. Tapi kalau kemudian kita menyampingkan Torah, kita cuma mementingkan diri kita supaya kita terkenal, supaya kita dihargai, kita sama saja memberikan racun untuk umat. Itu berdosa Bapak Ibu. Ketika umat memberikan madu, kita berikan racun untuk umat. Jadi kita maunya enaknya kita, tapi makanan yang kita kasih itu racun untuk jemaah. Nah, itu yang kita hindarkan di sini Bapak Ibu. Tidak ada seperti itu. Baik menyangkut dengan makanan, minuman, maupun dengan hal-hal yang lain, percabulan, persinahan, dan pornografi. Ya, itu yang kita hindarkan. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga, kekuatan yang dimiliki ekor naga. Ya, pertanyaan ketiga tadi. Kekuatan yang dimiliki ekor ular atau naga tersebut adalah ajaran salah, menyimpang, sesat dari nabi atau juru bicara atau guru atau pengajar palsu yang isi ajarannya adalah menolak yang diajarkan Torah. Dan spesifiknya mereka ajarkan dan lakukan yaitu menutup mata terhadap hari Sabat. Ya, tidak pernah pendeta-pendeta bilang, oh hari Sabat, hari Sabtu, tidak. Atau hari Jumat memasuki hari Sabtu, tidak. Semuanya hari Minggu. Ya, mereka tidak mengajarkan yang benar. Makanya umat tetap tahu hari Sabat itu hari Minggu. Pada hari Sabat mulai dari jam 6 sore hari Jumat sampai di hari Sabtu jam 6. Itu masuk hari Sabat. Kemudian mengabaikan perayaan-perayaan ditetapkan Bapak Yahweh. Yang saya katakan tadi, mereka tidak memberlakukan perjanjian lama, ya, terkait dengan 7 hari perayaan tambah 3 tadi kan, yang diakui juga oleh Bapak Yahweh. Mereka mengabaikan itu, yang mereka lakukan cuma 2, Paskah dan Natal. Itu pun salah. Itu pun salah. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa menalar ya, mana itu pengajar-pengajar palsu. Kemudian menolak ajaran makan takur dan tameh, ya. Tadi saya sudah jelaskan. Mereka membiarkan umat makan gitu tanpa melarang. Kemudian menolak ajaran untuk menghindari minuman jayin dan sekar, ya. Jadi kalau sekarang yang masih minum-minum, berhentilah minum-minum, ya. Yang masih merokok, berhentilah merokok, ya. Jadi kita menjaga tubuh kita, maupun yang masih marah-marah, simpan dendam, pahit hati, lepaskan itu, ya. Baik tubuh kita murni, baik secara pikiran maupun secara jasmani. Kemudian pengajar-pengajar itu menentang ajaran mengenai Brit Milah, ya. Mereka pikir Brit Milah itu punya di sebelah, bukan kita. Padahal itu miliknya kita, yang dicuplik dari sebelahnya mencuplik, ya. Orang sebelah mencuplik. Kemudian tidak melakukan sistem pemisahan dalam persepuluhan dan persembahan khusus. Persepuluhan itu berbeda dengan persembahan khusus, ya. Persembahan persepuluhan sudah pasti 1/10 dari Bapak Ibu punya penghasilan. Jangan dari 1/10 itu dipakai untuk hal-hal yang lain.
ya, mungkin untuk janda, anak yatim, itu ada bagiannya tersendiri Bapak Ibu, bukan di persepuluhan ini. Persepuluhan ini yang dibawakan di kaki imam. Jadi jangan sampai kita salah kaprah dengan bahasa firman, ya. Kemudian mengizinkan pernikahan yang menyimpang, memberkati pasangan sejenis, ya, persinahan, percabulan, pornografi, homo lesbi, berkelamin dengan binatang, boneka, robot, dan lain-lain. Ini mereka tidak ajarkan semua Bapak Ibu, disembunyikan, ya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kekuatan ekor naga, ya. Pertanyaan ketiga, kekuatan ekor naga ini kekuatannya. Jadi mereka begitu mempengaruhi orang sehingga orang tidak lagi mengenal kebenaran yang hakiki itu seperti apa. Semua hilang dari pandangan. Padahal ada di dalam firman, ada di dalam kitab suci, tapi kemudian ditutupi. Yang diajarkan lebih banyak apa? Moral, lalu kemudian ini berkat, kalau ikut Tuhan itu dapat berkat. Ya pasti ikut Tuhan dapat berkat, ya. Yang pasti ikut Tuhan dapat keselamatan. Tapi apakah sudah bikin hal-hal yang seperti ini kalau atau tidak? Pengajar-pengajar itu sudah jelaskan hal-hal seperti ini atau tidak? Tidak Bapak Ibu. Makanya banyak orang-orang pilihan itu terseret kekuatan yang dimiliki oleh ekor naga. Ya. Pertanyaan ketiga kita sudah jawab. Berarti Bapak Ibu sudah bisa menilai di sekeliling kita siapa-siapa saja, nabi-nabi palsu, atau pengajar-pengajar palsu, atau guru-guru palsu. Ya. Nah, jangan sampai kita terlena lalu kita kemudian terbawa dengan pengajaran-pengajaran mereka. Walaupun banyak yang sekarang memakai kitab suci juga sebagai dasar, memakai firman juga sebagai dasar, ya. Tapi yang diajarkan tidak sesuai dengan Torah, tidak sesuai dengan Besorah. Torah dan Besorah itu. Makanya jemaatnya hidupnya enak-enak saja. Siapa tahu ini ada jurang sudah di depan, ya. Lama kelamaan pasti masuk dalam jurang Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari tiga hal ini apa yang harus dilakukan oleh umat pilihannya Bapak Yahweh? Ya, apa yang harus dilakukan oleh umat pilihannya Bapak Yahweh? Yang pertama, waspada terhadap tipuan ajaran ekor ular besar atau naga karena sudah memahami kebenaran atau Torah. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan hal itu, waspada. Ini yang diajarkan ini sesuai dengan Torah atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan Torah, jangan ikut. Kalau tidak sesuai dengan firman, jangan ikut. Cuma mau menyenangkan pengajar-pengajar itu tidak bisa. Ini menyangkut dengan keselamatan, bukan menyangkut dengan kita tenar atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, ekor ular naga secara organisasi jumlahnya besar Bapak Ibu, jumlahnya banyak, ya, punya nama besar, terkenal, ya, dan itu orang-orang yang terkenal banyak. Nah, saya kasih salah satu contoh dan memang itu sudah ada di YouTube, ya, salah satu evangelis, ya, saya tidak perlu sebut nama lagi Bapak Ibu sudah tahu. Dia dibawa, rohnya dibawa katanya ke surga, ke Samayim, ya. Di Samayim cuma ada dua nama, Bapak Yahweh dan Yesua. Tapi ketika kembali lagi rohnya ke bumi, dia tidak pakai nama Bapak Yahweh dan Yesua, tetap pakai Arab dan Yunani. Pertanyaannya, apakah betul dia sampai ke Samayim? Iya kan? Kalau betul-betul di Samayim nama Bapak Yahweh dan Yesua, ya turun sampai ke bumi ketika roh mau dikembalikan, sebutkan bahwa di sana itu Bapak Yahweh dan Yesua. Dan yang diajarkan kepada umat itu Bapak Yahweh dan Yesua, bukan Arab dan Yunani. Itu baru dibilang pengajar-pengajar yang benar kalau ajarkan tentang Bapak Yahweh dan Yesua. Tapi kalau turun dari Samayim sampai ke bumi bilang Arab dan Yunani, ya berarti dipertanyakan rohnya dibawa kemana? Ya kan? Rohnya dibawa kemana? Mulutnya tidak bisa mengucapkan Bapak Yahweh dan Yesua. Katanya cuma dalam doa. Ya tidak bisa. Nama Bapak Yahweh harus dimasyurkan. Nama Bapak Yahweh harus dipuji, dipermuliakan kepada semua umat. Jangan disembunyikan. Berarti Anda ingin keselamatan Anda sendiri, tidak mau berbagi keselamatan kepada orang lain. Nah, kita sudah bisa menilai Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga,
Kalau ada pengajar-pengajar seperti itu, kalau masih berkehilat bergereja di tempat itu, segera keluar dan tinggalkan guru dan pengajar palsu yang mengajar atau menganut paham anti Torah selama kita masih diberi waktu dan kesempatan. Ya, jangan sampai kita terus-terusan di situ, karena kita takut keluar dari situ, ya, dari organisasi itu takut dibenci, ya, takut nanti ada apa-apa. Tidak ada orang, tidak perlu takut. Kita keluar karena Bapak Yahweh yang menyertai kita, ya. Sehingga lebih baik kita keluar dibenci oleh manusia daripada Bapak Yahweh yang murka terhadap kita. Kalau kita terus bertahan. Dan yang keempat, Bapak Ibu, bila kita tidak segera keluar, maka ekornya akan semakin kuat menjerat, lalu kemudian membunuh kita, dan selanjutnya menelan kita. Makanya kenapa saya kasih gambar ini. Sistem ulat itu kan dia tangkap, dia lingkar sampai mati dulu, baru kemudian dia telan secara perlahan-lahan. Ya, oleh karena itu, kalau kita tidak mau seperti ini, Bapak Ibu, segera mewaspadai kehidupan kita dengan pengajar-pengajar palsu, dengan guru-guru palsu. Intinya, kalau yang tidak sesuai dengan firman, jangan ikuti. Kalau masih ada di dalam organisasi yang tidak mengajarkan tentang kebenaran firman, masih menyembunyikan kebenaran firman, segera tinggalkan tempat itu, supaya kita sebagai umat-umat pilihan pada saatnya ketika receh, kita juga turut receh. Ya, kita tidak sampai menjadi bintang-bintang yang terseret oleh ekor naga. Ya, saya yakin dan percaya apa yang kita sampaikan di saat ini, Bapak Ibu bisa mewaspadai itu, menjaga diri kita baik secara jasmani maupun rohani. Demikian firman Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Mari kita berdoa.